Nah, bagaimana ini semua bisa supaya berkeadilan? Saya berangkat dari kalau kita mau secara berkeadilan secara ekonomi, kita harus memetakan memang harus dari sejak potensi sumber daya ikannya sampai kepada pasar, dari hulu sampai kepada hilir. Disinilah pemerintah mengatur bagaimana supaya di sumber daya ikan tetap lestari, tetapi secara ekonomi ekspor impor tetap berjalan dengan baik. Kesejahteraan nelayan ataupun kesejahteraan pelaku industri pun dapat berlangsung dengan baik. Nah, ini semua harus diatur dengan baik, gitu kan? Antara keseimbangan antara di hulu sama hilir ini perlu diatur dengan baik oleh pemerintah, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita kebijakannya adalah meningkatkan ekspor, artinya di sini ada permintaan penambahan effort untuk menangkap ikan, seperti itu. Nah, maka kalau misalnya tidak diatur atau tidak dibatasi, maka stok akan memicu penurunan stok ikan yang ada di sini. Nah, oleh sebab itu diperlukan restriksi. Tadi Bu Anastasia menjelaskan bahwa akan berdasarkan dibatasi jumlah tangkapannya sesuai dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan, seperti itu. Apa sebagai basisnya nanti MSY atau MEY, seperti itu. Nah, namun demikian nanti ketika perbatasan itu, pembatasan jumlah tangkapan sendiri itu tidak cukup. Perlu adanya monitoring, controlling, dan surveillance. Nah, surveillance ini penting. Ini penting untuk untuk memastikan bahwa ikan yang ditangkap itu betul-betul yang sesuai dengan yang diatur, seperti itu. Nah, kalau misalnya ini diatur dengan baik dari hulu sampai hilir, seperti itu, termasuk bagaimana ketika dia ada pengaturan jumlah tangkapan yang boleh ditangkap itu terjadi penurunan, maka akan menimbulkan dampak-dampak seperti itu, penurunan jumlah nelayan segala macam. Nah, itu juga saya kira pasti sudah harus diantisipasi dengan baik. Model ini coba saya implementasikan dalam sebuah model. Saya sudah membuat modelnya. Ini saya menggunakan model dinamis. Bagaimana ada sekitar 25 variabel yang berinteraksi di model tadi. Nah, ini kira-kira saya tidak menjelaskan ini, Bapak Ibu bisa mendownload langsung karena ini sudah saya publikasikan. Nah, yang menarik ketika disimulasikan sesuai teori bahwa ketika ini kebijakan ini ngambil kasus ikan cakalang, ketika tidak ada pembatasan atau tidak ada restriksi terhadap jumlah tangkapan yang diperbolehkan terhadap ikan cakalang, maka itu akan langsung akan drop dari sumber daya ikan yang ada di perairan. Ini ada hasil simulasi dan itu sesuai dengan teori yang berkembang selama ini. Akan tetapi ketika itu dikelola ada restriksi atau pembatasan terhadap sumber daya, ini akan cenderung walaupun dieksploitasi akan cenderung terus stabil seperti itu. Hal yang menarik lain terakhir adalah ini tentang rekrutmen tenaga kerja. Khusus untuk industri cakalang, saya melihat dari data ini kan tergantung dari data yang dipakai. Ini data khusus cakalang, tidak mencerminkan industri perikanan lain. Ini ada industri perikanan cakalang. Kalau kita lihat ketika cakalang ini dikelola secara industri, secara tadi restriksi segala macam, ternyata rekrutmen tenaga kerja untuk penangkapan kapal itu akan meningkat yang sangat luar biasa, itu kan, khususnya untuk kapal kebutuhan ABK di kapal Pursein. Tadi Pak Jaini juga sudah menyampaikan bahwa akan terjadi rekrutmen tenaga kerja untuk ABK di kapal-kapal penangkap ikan, gitu kan, seperti itu. Nah, akan tetapi untuk tenaga kerja di sektor industri pengolahan relatif tidak banyak peningkatannya. Saya juga awalnya berpikir ini kenapa? Seharusnya antara industri tenaga kerja industri sama penangkapannya harusnya balance peningkatannya. Ternyata setelah dilihat dari data yang ada, ternyata ikan cakalang selama ini banyak diekspor dalam kondisi beku, bukan olahan seperti itu. Jadi industri pengolahan yang ada di Indonesia ini kebanyakan industri pembekuan. Jadi yang diekspor itu adalah raw material seperti itu. Nah, ini juga harus menjadi perhatian bahwa ke depan saya kira untuk yang bisa dikembangkan menjadi industri pengolahan, minimal cakalang ini diolah menjadi produk-produk yang bisa lebih
nilai tambahnya jauh lebih tinggi. Kita selalu berkeinginan untuk mengalahkan Thailand gitu kan. Tapi kita tidak mencoba seperti Thailand seperti itu. Thailand yang dijual adalah ikan dalam bentuk pengolahan dalam kemasan kaleng yang siap makan gitu kan. Sementara kita menjual dalam bentuk ikan dalam bentuk buku atau raw material. Jadi nilai tambahnya justru ada di sana di Thailand. Ini mudah-mudahan ke depan tidak terulang seperti itu. Dan terakhir ini adalah yang ingin saya sampaikan bahwa saya mendukung bahwa kita harus ada restriksi supaya atau pembatasan berdasarkan MSY atau MEY. Nah, ini secara keilmuan saya kira di KKP jauh lebih mumpuni terhadap ini untuk menghindari overeksploitasi atau overfishing. Lalu yang kedua adalah penguatan ataupun pembentukan koperasi nelayan. Ini sangat penting koperasi nelayan ini. Koperasi nelayan ini menjadi penting, gitu kan. Lalu terakhir adalah bagaimana penelitian. Penelitian juga menjadi sangat penting. Saya kira mungkin itu Mas Moderator yang baik. Terima kasih. Selamat siang.